Ya, Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Ya. Alhamdulillah juga. Jadi hari ini kan kita akan mengadakan observasi Bu ya. Jadi saya akan mengamati Bu Sumarni mengajar. Jadi kita sekarang akan melakukan diskusi atau tanya jawab gitu Bu ya, untuk praobservasi. Jadi sebelum Bu Sumarni mengajar, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu Bu ya untuk kegiatan praobservasi ini. Iya. Ya. Sebenarnya tujuan praobservasi ini adalah untuk melihat seperti apa sih kegiatan yang Bu Sumarni akan lakukan nanti dalam kelas, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, untuk tujuan pembelajaran Ibu nanti apa? Kalau pembelajaran saya tadi yang akan saya lakukan nanti Bu ya, tujuannya itu saya akan melakukan pengamatan gambar siswa, itu siswa menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Jadi siswa itu dapat mampu menganalisis dan berintegrasi dengan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, melalui unjuk kerja nanti siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya juga. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menebak emosi nanti Bu ya, siswa dapat menganalisis pembiasaan emosi diri dan sikap empati terhadap sesama makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungannya juga. Berarti intinya tujuan pembelajarannya itu adalah siswa itu mampu berinteraksi dengan makhluk hidup di lingkungan makhluk hidup sekitar. dengan lingkungan di sekitarnya. Baik Bu. Oke, jadi saya ingin bertanya juga nih Bu ya, untuk area pengembangan. Nah, itu nanti Ibu itu akan melakukan area pengembangan itu di kompetensi mana? Kira-kira? Yang akan saya kembangkan yaitu Bu di area pengembangan kompetensi pengetahuan dan sikap. Tadi ya itu Bu, yang akan saya kembangkan nanti yaitu kompetensi pengetahuan dan sikapnya nanti. Oh iya, jadi ada dua itu Bu ya? Iya. Oke. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa? Model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti adalah model ceramah ya Bu ya. Model ceramah dengan model diskusi kelompok. Oh iya, bagus Bu. Kemudian untuk media pembelajarannya nanti kira-kira seperti apa Bu? Media yang saya gunakan sih seperti buku-buku pelajaran ya Bu ya, dengan poster-poster atau gambar-gambar yang sudah saya buat nanti. Oh iya. Oke, saya sudah dapatkan untuk ini modelnya Ibu seperti apa, model pembelajarannya, medianya seperti apa. Kira-kira nih Bu, kapan nih kita bisa mulai melakukan observasi? Insya Allah hari ini Bu, Hari ini ya. di jam terakhir. Di jam terakhir. Baik Bu. Kemudian untuk perasaan Bu Sumarni sendiri nih, setelah kita bincang-bincang begini, bagaimana perasaan Ibu nih? Ya agak sedikit lega sih Bu, walaupun belum masuk observasinya kan, ada gugup, ada rasa gugup, tapi setelah berbincang-bincang sedikit ya ada sedikit rasa-rasa lega lah. Mungkin kedepannya nanti rasa gugupnya itu akan hilang dengan sendirinya. Akan berkurang lah ya. Ya. Oke, untuk hal-hal yang akan Ibu persiapkan itu apa saja nanti Bu ketika Ibu mau masuk kelas nanti? Yang saya persiapkan ya tentu saja materinya Bu ya, saya sudah siapkan lebih awal. Kemudian poster-poster yang sudah saya buat, gambar-gambar, medianya Bu. Kemudian kesiapan anak-anak juga sudah saya siapkan terlebih dahulu. Baik Bu, untuk kegiatan praobservasinya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih Bu ya atas perhatian Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sarapan itu penting ya anak-anak buat tubuh kita, ya tubuh kita sehat dan kita belajar juga jadi konsentrasi.
sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Ya. Pikiran rasakan berbagai pengalaman aktivitas tertumbuh pada rasakan. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk materi pelajaran kita, yaitu ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan gambar, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, melalui unjuk kerja, siswa dapat menunjukkan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengubah emosi diri dan sikap empati terhadap sesama makhluk hidup. Ya, anak-anak sekalian, seperti yang kita sudah pelajari kemarin, ada yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ayo, kita belajar kemarin masalah apa? Tentang ekosistem. Ya, yaitu seperti yang kita pelajari kemarin bahwa terdapat komponen-komponen, yaitu komponen alam, yaitu komponen abiotik dan biotik dan abiotik. Ada yang masih ingat? Komponen biotik itu apa, sayang? Ya, kumpulan makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem yang saling berintegrasi dan saling menghubungkan. Contohnya tumbuhan dan hewan. Nah, kalau komponen abiotik seperti apa, sayang? Contohnya air, tanah, apa lagi? Air, angin. Ya, bentar ya. Semuanya pokoknya komponen abiotik itu adalah komponen benda-benda yang tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti tadi yang sudah anak-anak jelaskan, seperti angin, air, pasir, udara. Itu adalah komponen yang tidak hidup atau disebut dengan komponen abiotik. Jadi sudah ingat ya pelajaran yang kemarin kita anak-anak muda. Kita memasuki materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah apa? Coba, ada yang masih ingat? Rantai makanan itu apa pengertiannya? Rantai makanan itu adalah sekumpulan dari makhluk-makhluk hidup ini yang saling berintegrasi dan saling membutuhkan, atau istilahnya saling makan dan dimakan. Nah, di sini ada namanya tingkat produsen. Ini ya, produsen. Kemudian ada namanya tingkat
tingkat 1. Kemudian ada juga namanya konsumen riset, yaitu konsumen tingkat 3. Kemudian konsumen viral, yaitu konsumen tingkat 4. Kemudian ada istilah kemudian diserap ke dalam batangnya, daunnya melalui proses yang dinamakan apa? Fotosintesis. Jadi proses penyerapan tumbuhan padi ini dibantu dengan melalui proses fotosintesis. Inilah yang disebut dengan produsen karena dia dapat membuat makanannya sendiri atau bantuan makhluk lain ya. Kemudian, produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini contohnya seperti belalang, kalau belalang kan memakan ini ya, memakan padi. Sedangkan kalau kupu-kupu itu memakan nektar atau madu dari sari-sari bunga, ya. Kemudian belalang ini lagi dimakan untuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 menjawab pertanyaan soal nomor 1, dan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2, dan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, dikerjakan secara berkelompok ya. Bu, nanti jawabannya ditulis di muka Bu. Bisa dicapai. Masuk, tapi jelasin aja, enggak boleh. PPKM. Jawabnya yang banyak-banyak ya, karena ini mau didiskusikan ya. Iya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan pertanyaan nomor 3. Karena di sini ada 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan.
Sumarni? Waalaikumsalam Bu Fatima. Iya. Jadi kita sekarang akan berdiskusi untuk pasca observasi ya. Tadi kan saya sudah mengamati Bu Sumarni mengajar ya. Menurut saya itu sudah bagus Bu ya, untuk cara Ibu mengajar itu sudah sesuai dengan kriteria lah gitu ya, dengan yang sesuai dengan urutan-urutan yang di RTP itu saya lihat. Nah, kemudian untuk pasca observasi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah Bu Sumarni lakukan nanti gitu, untuk mengevaluasi supaya kedepannya nanti itu jauh lebih baik lagi gitu Bu. Nah, saya ingin tanya nih, gimana nih perasaan Bu Sumarni nih saat diobservasi di dalam kelas tadi? Awalnya sih Bu ya, tadi saya gugup sekali. Nah, agak grogis juga. Tapi sedikit demi sedikit rasa gugupnya itu sudah berkurang dan alhamdulillah sekarang sudah merasa lega. Iya, hal yang manusiawi sih Bu, kalau namanya gugup itu Bu ya. Iya. Meskipun kadang guru ya Bu. Iya. Apalagi kalau di diobservasi ada teman sejawat, Ada yang memperhatikan ya. Jadi otomatis agak grogi. Nah, kemudian bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai tadi itu? Ya, tadi sih itu pengetahuan dan sikap Iya. sesuatu ya. Nah, tadi anak-anak sudah pengetahuannya saya perhatikan sudah agak mulai memadai kan Bu. Dia sudah mengerti tentang apa itu ekosistem, apa itu hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya seperti simbiosis. Jadi mereka sudah mengetahui hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang saling ketergantungan. Oh iya, bagus ya. Kalau untuk kompetensi sikapnya tadi? Nah, kalau sikapnya tadi, anak-anak itu sudah mulai memperlihatkan bahwa pemahaman mereka, sikap mereka terhadap materi yang sudah diajarkan itu sudah mereka dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, berarti baik ya sikapnya Bu ya. Oke. Apakah Ibu tadi ada kendala yang dihadapi saat melaksanakan proses belajar dalam kelas? Ya, alhamdulillah kendala ada sih Bu, cuman tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu besar. Kendalanya aja itu anak-anak kadang ada yang berisik Bu. Iya, ribut ya namanya Iya, anak-anak ya. Namanya anak-anak kecil itu Iya. awalnya berhenti, setelah itu berisik lagi. Berisik lagi. Iya. Tapi setelah dilarang ya mereka bisa mengintrospeksi dirinya masing-masing. Iya. Kemudian hal apa yang Ibu lakukan tadi untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, yang saya lakukan adalah menegur tadi Ya. secara pelan-pelan kan Bu, hatinya. Kemudian saya memberikan pertanyaan agar anak-anak itu termotivasi Iya benar. untuk memperhatikan materi pelajaran yang tadi saya sampaikan. Jadi lebih fokus ya Iya, anak-anaknya. lebih fokus. Oke, baik Bu. Perasaan Ibu Sumarni sekarang saat kita melakukan diskusi pasca observasi ini gimana perasaannya? Alhamdulillah agak plong rasanya Bu ya, Plong ya. agak rileks dan pokoknya saya sudah merasa lebih pokoknya lebih santai dan lebih mendapatkan motivasi untuk belajar lebih banyak lagi agar proses observasi selanjutnya lebih baik lagi ke depannya. Iya benar Bu. Oke Bu Sumarni, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan pasca observasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas Ya, perhatian Ibu. sama-sama, Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.